Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya. Hinggalah pada saat sekarang ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu majlis, tentunya dengan kekuatan yang kita miliki, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya untuk lebih dekat dengan atau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Kitab. Yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran kepada hamba-hamba kami pilihan. Yang dimaksudkan adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwariskan kepada umat Islam, yang mana Al-Quran itu merupakan pedoman kita, petunjuk, hudal lil muttaqin, yang di dalamnya tentunya ada perintah-perintah yang harus kita tunaikan. Di dalamnya ada perintah atau larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Namun berinteraksi dengannya, maka terbagilah menjadi 3 kelompok atau 3 golongan manusia. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalim pada dirinya. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat biidnillah. Dan di antara mereka ada yang selalu terdepan, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah keutamaan yang besar. Sidang maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini terbagi menjadi 3 golongan manusia. Ada yang zalim pada dirinya, ada yang pertengahan, dan ada yang berlomba bahkan terdepan, selalu terdepan dalam kebaikan. Siapakah yang dimaksud dengan zalimun li nafsi? Yang menzalimi dirinya. Disebutkan di dalam tafsir para ulama kita, yang dimaksudkan zalim pada dirinya adalah orang-orang yang tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban, melalaikan kewajiban-kewajiban yang mana kita pahami bersama, yang namanya wajib harus ditunaikan,
konsekuensinya cuma dua. Dia laksanakan, tentu dia mendapatkan pahala, dan dia tinggalkan, dia akan mendapatkan dosa. Jadi yang namanya wajib tentunya harus dilaksanakan. Kapan tidak, tentunya berdosa, dan tidak ada di antara kita yang ingin berdosa. Semuanya kita ingin mendapatkan pahala, namun tidak semua orang bisa tunaikan yang namanya kewajiban ini. Persoalan-persoalan yang diwajibkan oleh Allah mereka abaikan, mereka lalaikan, bahkan mereka tinggalkan. Namun tidak sekadar hanya itu, bahkan mereka juga melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tidak pernah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia tinggalkan semuanya, namun dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya, tentunya ini sebenarnya suatu musibah. Dia meninggalkan kewajiban itu suatu perkara yang besar, termasuk dosa, sekalipun dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi kalau dia tinggalkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang dimaksud dengan zalimun li nafsi. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, golongan yang pertengahan. Yang mana yang dimaksud dengan muktasid di sini? Mereka adalah al-muaddi lil wajibat. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan kewajiban. Dia menjaga kewajiban-kewajibannya. Salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, zakat bagi mereka yang memenuhi syaratnya, menutup aurat bagi para wanita, para muslimah, dan seterusnya. Dia lakukan itu, dia tunaikan itu, kewajiban-kewajiban yang Allah telah tetapkan. Kemudian at-tariku lil muharramat, dia meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi dia sangat berhati-hati dengan persoalan yang diharamkan, persoalan riba, masalah pembunuhan, menumpahkan darah, mengambil barang orang, merampas, korupsi, perzinahan, dan seterusnya. Semua hal-hal yang diharamkan tadi dia tinggalkan. Dia cukupkan dirinya sekadar melaksanakan yang wajib, dan dia tinggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun persoalan yang al-mustahabbat, yang dianjurkan, amalan-amalan sunnah, tidak terlalu terpanggil dengan anggapan sunnah. Ya, kalau mau dapat pahala laksanakan, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Persangkaan mereka seperti itu, sehingga yang ada di pikiran mereka adalah yang penting saya tidak berdosa. Bagaimana supaya dia tidak berdosa? Laksanakan yang wajib dan tinggalkan yang diharamkan. Adapun persoalan-persoalan yang dianjurkan, persoalan-persoalan nafilah, amalan-amalan sunnah, dia tinggalkan, dia abaikan. Wa qad yatruk ba'dal mustahabbat, dan kadang dia meninggalkan persoalan-persoalan yang tahabbat. Pertama tadi sekedar melaksanakan yang wajib, meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dan meninggalkan sebagian, walaupun ada yang dia kerjakan, tetapi pilih-pilih saja, hanya sebagian saja yang dia bisa kerjakan. Wa yaf'al ba'dal makruhat, kadang dia melakukan hal-hal yang makruh. Yang makruh seharusnya ditinggalkan, walaupun makruh. Kalau dilakukan tidak ada apa-apa,
namanya juga makruh. Ya, tetapi kadang dia lakukan walaupun dia tahu makruh, dia lakukan itu. Jadi ini orang-orang yang berada di golongan yang pertengahan, yang penting tidak berdosa. Dia laksanakan wajib, berarti menggugurkan kewajibannya. Dia tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah, dia tidak berdosa. Adapun amalan sunnah tidak terlalu terpanggil, tidak terlalu termotivasi untuk melakukan, dan kadang dia tetap melakukan hal-hal yang dimakruhkan sekalipun dia telah mengetahuinya. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Adalah orang yang berlomba-lomba bahkan terdepan dalam persoalan kebaikan-kebaikan. Siapa mereka? Tentunya sudah pasti al-fa'ilu lil wajibat. Dia menjaga baik-baik persoalan-persoalan yang sifatnya wajib. Seperti salat 5 waktu, hafizu 'alas shalawat. Itu perintah dari Allah. Jagalah salat-salat yang 5 waktu itu. Jadi semua kewajiban dia betul-betul jaga dengan sebaik-baiknya, kewajiban-kewajibannya. Kemudian wal mustahabbat, amalan-amalan sunnah juga dia lakukan. Dia tidak pandang remeh, dia tidak sepelekan yang namanya amalan-amalan sunnah, karena dia paham amalan-amalan sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di kewajiban-kewajiban yang dia lalaikan. Sidang maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang diharamkan, saya kira ini jelas. Kemudian bukan sekadar yang diharamkan yang dia tinggalkan, bahkan golongan yang ketiga ini sampai meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan. Ada hal-hal yang dimakruhkan itu dia sudah berhati-hati juga. Dia tinggalkan itu. Dia tidak lakukan hal-hal yang sifatnya makruhat. Bahkan sebagian hal-hal yang sifatnya mubah, yang sifatnya boleh, tidak ada hukum apakah dia haram, apakah dia disunnahkan, tidak, dibolehkan, hukumnya boleh, mubah. Kadang hal-hal yang seperti itu dia tinggalkan melihat ada maslahat yang bisa dia dapatkan kalau dia tinggalkan perbuatan tersebut, walaupun sebenarnya itu dibolehkan. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita berada di golongan yang mana? Masing-masing diri kita bisa melihat, meraba diri kita. Tentunya kita sangat inginkan berada di golongan yang ketiga ini, yaitu orang-orang yang suka selalu terdepan dan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, tidak sekadar meninggalkan yang diharamkan, mengerjakan yang diwajibkan, tetapi yang membedakan antara yang kedua tadi adalah persoalan amalan sunnah, amalan-amalan tambahan bagi mereka. Kita akan sebutkan beberapa contoh di sini. Beberapa contoh amalan yang sangat sederhana, mungkin sangat ringan menurut pandangan kita, tetapi yang ringan ini tidak semua orang bisa lakukan, tidak semua orang bisa istiqamah dengannya. Dan ini contoh-contoh yang kadang jadi taklim kami sering angkat. Apa itu? Dan ini realitas ya, persoalan azan. Saya sebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin," jika kalian mendengarkan muadzin, artinya dia mengumandangkan azan, "faqulu misla ma yaqul," katakan apa yang seperti apa yang dikatakan, diucapkan oleh muadzin.
Dalam artian apa? Dalam artian jawab azan. Azan dikumandangkan sehari semalam ini 5 kali. Kalau kita ingin muhasabah diri kita, apakah dalam sehari semalam ini kita bisa menjawab azan itu 5 kali? Sudah berapa perjalanan hidup kita, perjalanan solat jamaah kita? Dan inilah kadang persoalan azan ini kadang kita abaikan begitu saja. Seakan-akan azan itu adalah sekedar membangunkan dari tidur kita sehingga kita ke kamar mandi, lupalah azan itu. Kadang azan itu sekedar mengingatkan saja, sekedar mengingatkan waktu salat, sudah azan, sementara pekerjaannya masih dilakukan, dia lupalah menjawab azan itu. Walaupun dia menuju ke masjid bersama dengan kawannya, bersama temannya, tapi perjalanan menuju masjid sampai selesainya azan sekedar melanjutkan cerita yang dia masih ceritakan di tempat kerjanya. Hilanglah kesempatan itu untuk mendapatkan amalan ini. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Jika mendengar orang azan, jawab, ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Kemudian yang lain, sangat tidak memungkinkan kita ini bisa menjawab azan ini kalau sebelumnya memang kita belum memiliki persiapan yang baik. Kalau tadi kita cuma mengandalkan bahwa azan sekedar membangunkan saja, maka kadang dalam kondisi-kondisi seperti itu kita tidak lagi mampu untuk menjawab azan. Siapa yang mampu menjawab azan? Adalah orang-orang yang betul-betul memperhatikan kapan masuknya waktu sholat. Bagaimana demikian? Kalau dia mengetahui masuknya waktu sholat, berarti dia sudah memiliki persiapan. Saya harus hentikan dulu pekerjaan, saya harus berwudu dulu. Kalau dia butuh hajat, dia buang hajatnya, dia perbaiki wudunya, perbaiki pakaiannya, kemudian dia menunggu azan dikumandangkan. Yang demikian itu sangat memungkinkan dia bisa menjawab azan itu kalau persiapannya baik. Dan ini berputar, berjalan tiap hari, tiap malam, sehari semalam azan itu dikumandangkan sebanyak 5 kali. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kelanjutan di dalam hadis ini? Summa sallu alayya. Kemudian bersalawatlah kepadaku, kata Nabi. Jadi di antara amalan yang mengiringi azan itu adalah bersalawat setelah azan dikumandangkan. Bersalawatlah. Bahkan tentunya kalau mau yang lebih lengkap, ya salawat Ibrahimiyah, salawat yang kadang kita baca di tasyahud itu. Kalaupun tidak memungkinkan, bersalawatlah yang pendek. Namun intinya di sini adalah bersalawat. Kata Nabi, "Tsumma sallu alayya", bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kalau kita hitung-hitung saja berkaitan dengan azan, berarti kita dapatkan pahala itu 50 karena 5 kali azan. Dan hitunglah sampai dapat 1 pekan itu. Kadang kita banyak bersalawat cuma sekadar di hari Jumat saja. Ya, itu pun kalau bersalawat di hari Jumat. Memang sangat dianjurkan memperbanyak salawat. Ternyata amalan salawat ini diantaranya adalah mengiringi azan itu sendiri. Apalagi summa sallallahu li al-wasilah. Setelah itu apa? Mintalah kepada Allah untukku al-wasilah.
Apa itu al-wasilah? Nanti kita akan sebutkan di dalam hadis yang lain keutamaannya. Apa itu al-wasilah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha manzilatun fil jannah. Al-wasilah adalah tempat yang ada di dalam surga. Ada satu tempat di dalam surga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Jadi manzilah itu, tempat itu tidak pantas kecuali bagi hamba-hamba Allah. Kata Nabi, wa arju an akuna ana huwa, dan saya berharap sayalah orang itu, orang yang mendapatkan al-wasilah itu. Kata Nabi, mintakan kepada Allah untukku agar saya mendapatkan al-wasilah itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, faman sa'alali al-wasilah, barang siapa yang memintakan untukku al-wasilah, halat lahu syafa'ah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Ini keutamaannya. Kapan kita mintakan wasilah ini? Itu pada saat kita berdoa setelah azan. Sangat memungkinkan kita ini bisa berdoa setelah azan. Ya, karena di dalamnya di situ ada permohonan al-wasilah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang berucapkan ketika mendengarkan azan, ya, yang sudah azan, setelah mendengarkan azan dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Kelanjutannya disebutkan was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ya, di situ ada permintaan, permohonan kepada Allah, berilah kepada Muhammad al-wasilah wal fadilah. Ya, apa yang kita dapatkan keutamaan itu? Kata Rasulullah tadi, halat lahu asy-syafa'ah, maka berhak untuk mendapatkan syafaatku. Ya, di dalam lafaz yang lain dalam hadis ini, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Menjawab azan, bersalawat kepada Nabi, mintakan wasilah, berdoa setelah azan, sudah 3. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man qal hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengarkan muadzin, dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Sangat mudah persaksian kepada Allah, persaksian kepada Rasul, dan memperhatikan 3 hal ini. Raditu billahi rabban, ridho bahwa Allah sebagai Rabbnya, ridho Muhammad sebagai nabinya, dan dia ridho Islam sebagai agamanya. Apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu dzanbuhu, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sila maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia kita ini, tentunya yang kita cari adalah pundi-pundi amal soleh, pundi-pundi pahala, dan kita berusaha untuk melakukan itu, dan berusaha juga semaksimal mungkin untuk menghindari dosa-dosa. Kalaupun ada dosa yang kita lakukan, kita sangat berharap agar dosa-dosa itu diampunkan, dan banyak momen, banyak amalan
yang mana dosa-dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mengucapkan zikir ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil Islam dinan, ghufira lahu dzanbuhu. Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Qul kama yaqulun," ucapkan sebagaimana yang dia ucapkan, artinya menjawab azan. "Fa idzan tahait fasal tu'tah." Jika selesai, mintalah, engkau akan diberikan, engkau akan dikabulkan, artinya berdoa. Di antara amalan terkait dengan azan ini dengan perkataan yang lain, antara azan dan qomat, di situ ada ibadah, ada amalan. Di antara amalan yang disebutkan adalah banyak berdoa. Waktu-waktu yang demikian itu adalah waktu yang istijabah, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis ini disebutkan fasal, mintalah, minta kepada Allah. Apa jaminannya? Tu'tah, engkau akan diberikan. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan, 5 amalan terkait dengan azan saja. Jawablah azan, bersalawat, mintakan wasilah, doa setelah azan, mengucapkan zikir tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil Islami dinan. Kemudian berdoa setelahnya. Banyak berdoa, manfaatkan doa-doa sebelum qomat dikumandangkan. Ini 5 kali yang sangat-sangat memungkinkan bisa kita lakukan sehari semalam sebanyak 5 kali. Apakah terlalu berat? Apakah terlalu sulit? Tidak. Tapi kadang kita terlalaikan. Amalan-amalan yang ringan, tapi kadang kita lewatkan. Namun kandungannya, ganjarannya, pahalanya sangat besar, sangat luar biasa di situ. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan ini, beliau mengatakan ini adalah 5 amalan yang bisa diamalkan sehari semalam. Seandainya tidak ada lagi amalan-amalan yang bukan ada amalan-amalan yang kita andalkan, kecuali amalan ini sudah sangat luar biasa. Yang penting dijaga, yang penting istiqamah. Ya, kata beliau, ini adalah amalan yang bisa diamalkan sehari semalam. Namun beliau tegaskan, ingatlah bahwa tidak ada yang bisa menjaganya ini, yang bisa mengamalkan ini, merutinkan ini. Padahal mudah kan? Tidak ada bisa lakukan itu sebanyak 5 kali dengan 5 amalan ini. Kecuali siapa? As-sabiqun. Disebutkan dalam ayat tadi ini, sabiqun bil khairat. Tidak ada yang bisa menjaga yang 5 ini kecuali mereka yang berada di golongan yang ketiga itu. Sabiqun bil khairat, yaitu orang yang semangat di dalam kebaikan, Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan sabiqun bil khairat, memang orang terpanggil. Orang terpanggil untuk melakukan, selalu terdepan, tidak mau ketinggalan. Terlebih lagi memang ketika memang sudah kita ketahui, kadang banyak amalan-amalan yang keutamaannya, fadilahnya sudah sangat kita ketahui, sangat mudah dan kita hafalkan. Tapi ya, kalau kita mau jujur dan meraba-raba diri ini, kadang yang ringan-ringan itu kadang terlupakan, terlewatkan. Padahal
waktu itu tidak akan berulang. Sila maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lain, ya walaupun memang ini memang mudah, ya ringan, tapi hanya beberapa, hanya sebagian yang terpanggil, yang betul-betul berlomba untuk mendapatkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal." Seandainya manusia itu mengetahui apa yang terkandung di dalam azan, artinya pahalanya, dan berada di saf yang paling depan, thumma lam yajidu, dia tidak bisa dapatkan kesempatan azan itu, tidak bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan saf yang paling depan, illa ayyastahimu, kecuali dia harus undi dulu. Mau dapat saf depan diundi dulu, kalau tidak naik jangan di depan. Kalau diundi orang akan antrian, karena tidak mungkin kita ini satu sop semuanya. Jamaah kita berapa satu sop? Tidak mungkin, karena pasti akan bersusun-susun ke belakang. Untuk mendapatkan yang depan ini, seandainya mereka tahu betul-betul pahalanya, harus diundi dulu. Apakah diundi hari ini? Apakah diundi ketika kita mau cari sop depan? Tidak. Bahkan kesempatan sangat besar untuk bisa kita dapatkan. Bahkan ada yang mempersilahkan. Seandainya manusia betul-betul tahu itu, cuma memang dirahasiakan, ini sebenarnya isyarat juga, isyarat bahwa memang besar pahalanya. Seandainya dia tahu, pasti akan berlomba-lomba dan tidak bisa didapatkan kecuali diundi, pasti mereka akan ikut. Lam yajidu illa ayyastahimu alaih lastahamu, sungguh mereka akan mengundi. Hadis yang lain, khairus sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik sop yang sop itu bagi laki-laki adalah yang di depan, yang paling depan. Saya kira hadis ini sudah sangat kita hafal. Satu lagi hadis berkaitan dengan sop ini. Kata Rasulullah, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terbiasa, satu kaum yang terbiasa untuk mengakhirkan ketika solat berjamaah, suka di belakang, baru azan, baru solat sunnah, belum piqomat, berkirakan mau piqomat, baru dia datang. Kebiasaannya seperti itu. Kadang qomat baru masuk, selesai Al-Fatihah baru masuk. Yang penting mengatakan, yang penting saya dapat ruku'nya. Ada lagi mengatakan, yang penting saya dapat salat berjamaahnya. Persoalan masbuk atau tidak bukan terlalu dipersoalkan. Kata Rasulullah, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Orang-orang yang terbiasa mengakhirkan hadir ketika salat berjamaah, niscaya Allah akan mengakhirkan urusan-urusan mereka. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa di dalam hadis ini mereka orang-orang yang suka mengakhirkan sehingga tidak mendapatkan sop yang pertama, tidak mendapatkan sop yang terdepan, maka Allah akan mengakhirkan bagi orang tersebut rahmat dari Allah. Allah akan mengakhirkan kemuliaan dan keutamaan untuknya. Allah akan mengakhirkan ketinggian kedudukan baginya. Allah mengakhirkan untuknya ilmu yang bermanfaat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bahkan ini dipertegas dengan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah terkait dengan hadis ini. Ya, beliau mengatakan hadis ini sebenarnya merupakan ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya meninggalkan atau mengakhirkan datang ke masjid. Apabila orang-orang sudah mendapatkan saf yang paling pertama, ada orang-orang sudah berada di saf yang kedua, orang-orang sudah berada di saf yang ketiga, sehingga dia berada di saf yang terakhir, suka belakang. Apa akibatnya? Maka Allah
akan menghukum hatinya dengan menyukai mengakhirkan amal-amal soleh. Orang-orang yang suka mengakhirkan ya persoalan-persoalan yang seharusnya kita berlomba-lomba, kalau menjadi kebiasaan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maka Allah pun menghukum hatinya dengan menyukai mengakhirkan amal-amal soleh. Maka kita temukan mereka adalah orang-orang yang selalu selalu terakhir dalam persoalan-persoalan kebaikan. Ini sesuatu yang istilahnya sesuatu yang ringan ini. Sekedar meraih sop yang paling depan, mendapatkan sop yang paling depan. Apalagi misalnya kalau kita mengetahui ada masjid yang jamaahnya alhamdulillah sudah sangat luar biasa, jamaahnya sudah padat. Kapan terlambat sedikit saja sudah kita tidak dapatkan lagi sop paling depan. Ada masjid yang demikian. Namun yang kita tanamkan kepada diri kita adalah menghindari, jangan sampai kita ini suka mengakhirkan, sehingga Allah pun menghukum kita dan suka mengakhirkan kalau ada amal-amal kebaikan, suka selalu terbelakang. Untung-untung kalau masih dilakukan, kalau sudah tidak terpanggil melakukan, dan ini sebenarnya musibah bagi diri kita. Sidang maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan amalan-amalan yang sangat memungkinkan sebenarnya kita jaga. Ya, namun pada kenyataannya kadang kita juga meremehkan amalan-amalan tersebut, yaitu terkait dengan sholat sunnah. Apalagi kalau dia terkait dengan amalan muakkadah, sholat sunnah, rawatib muakkadah, dan ini juga sudah sering berulang disebutkan hadisnya. Kita akan sebutkan di sini. Man shallas natai asyrah rak'atan fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, maka dibangunkan rumah di dalam surga. Syaratnya apa? Dijaga, dirutinkan. Dia jaga memang baik-baik, perhatiannya luar biasa. Kalau kita berbicara tentang ayat tadi, amalan yang sifatnya muakkadah ini itu sulit dilakukan bagi orang yang berada di muktasid tadi, karena dia cuma mengandalkan yang wajib. Dan yang masuk di dalam golongan yang ketiga ini, inilah amalan-amalan yang seharusnya dia juga menjaganya. Kalau persoalan berkaitan dengan muakkadah ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam. Kalaupun ingin meraba-raba diri kita, sekedar muhasabah diri kita, kalaupun ada yang luput dari solat yang itu, solat sunnah yang 12 itu, kira-kira apa penyebabnya? Kalau dikatakan muakkadah, sangat ditekankan, sangat tidak pantas untuk kita tinggalkan. Kalau bukan persoalan-persoalan sebenarnya yang dibolehkan juga, apalagi persoalan-persoalan yang sifatnya tadi ya, persoalan-persoalan mubah, persoalan-persoalan yang kita menganggap remeh sehingga luputlah. Tapi jadikan juga ini amalan yang 12 rakaat ini sebagai amalan rutin kita yang betul-betul kita jaga. Tentunya masalah 12 rakaat ini sudah kita ketahui semuanya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Walaupun ada yang mengatakan 10 rakaat, namun di dalam riwayat yang lain adalah 12 rakaat. Satu hadis lagi ya, saya bacakan di sini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Apa kata Rasulullah? Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang-orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Walaupun sebagian ulama kita memandang bahwa salat sunnah sebelum asar ini bukan muakkadah,
karena tidak disebutkan di dalam hadis yang kita sebutkan tadi yang 12. Tetapi apakah karena dia tidak masuk dalam sunnah rawatib muakkadah tidak abaikan? Kadang kalau persoalan solat asar, kadang kita ini tinggal menunggu qamat saja. Tinggal menunggu qamat. Kadang sudah diukur-ukur memang itu. Ya mungkin sekitar 5 menit ini di sini. Ya nanti mau 5 menit dia datang. Pas dia datang qamat juga. Atau dia berada di masjid. Sudah ada di masjid, sudah wudu. Ya tapi berdiri saja. Cerita saja. Menunggu orang yang sedang solat selesai. Atau melihat jam sampai selesainya. Padahal apa? Padahal sangat memungkinkan dia solat sunnah 4 rakaat. Solat sunnah 4 rakaat itu berapa menit? Paling ya mungkin 5 menit, 6 menit. Kalau kita tidak terpanggil dengan solat itu, ya kira-kira 6 menit ini kemana itu? 6 menit menanti qomat, kemana itu 6 menit? Alhamdulillah kalau dia berdoa di situ. Alhamdulillah kalau dia berzikir di situ. Tapi kalau cerita, melanjutkan cerita dari pekerjaannya tadi, ya dan seterusnya, inilah yang kita sebutkan tadi. Dia meninggalkan, mengabaikan kesempatan yang bisa dia dapatkan pahala sebenarnya. Dengan kata lain apa? Daripada tidak ada amalan sama sekali, salat 4 rakaat, nah belum juga qomat, masih ada di situ. Terlebih lagi dalam lafaz hadis ini, Allah merahmati. Siapa yang tidak butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam hadis ini, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'. Semoga Allah, ini kan bentuk doa. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Namun dalam kenyataan kita, kadang momen-momen seperti ini itu diabaikan, ditinggalkan dengan persangkaan kita. Persangkaan apa? Persangkaan bukan muakkadah. Ya, tetapi kalau kita termasuk di golongan yang ketiga tadi, orang suka berlomba-lomba, selama masih ada kesempatan, ada peluang, dia tidak sia-siakan. Ya, dia ambil peluang itu. Seharusnya begitu. Persoalan dunia saja, ya, mencari rezeki, mencari harta, kapan ada peluang-peluang, kita kan tidak mau lewatkan itu. Selalu kita mengambil momen itu, kesempatan itu. Apalagi persoalan akhirat, persoalan yang menentukan kehidupan kita di surga atau di neraka, persoalan yang menentukan kita di kuburan, mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Jangan remehkan, berlomba-lombalah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jazakumullahu khairan atas kehadiran kita semuanya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ini sebenarnya materi pengulangan saja, cuma sekadar dia menyegarkan, memberi motivasi bagi kita semuanya. Kalaulah ada di antara kita, setelah kita meraba diri kita, muhasabah dari kita, ada kelalaian-kelalaian, ya mari kita bangkit. Bagi orang yang sudah menjaga ini, istiqomahlah. Ya, istiqomahlah ya untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.